Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan, khususnya kepada Bapak Ibu para undangan yang masih konsisten untuk hadir dalam acara Tokoh Karya 7, berbagi pengalaman baik dari kami calon guru penggerak angkatan 5. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya sangat kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang saya hormati Bapak Koordinator Wilayah, terkhusus wilayah Sungai Kanan, Bapak Ahmad Yani. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu PP sebagai pendamping individu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah yang masih konsisten untuk berada di forum ini. Kemudian Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Ibu para undangan, mohon maaf yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi yang pasti Bapak Ibu Tridanopa, Ketua IGI Labuan Batu Selatan. Salam untuk Tridanopa yang konsisten untuk memajukan pendidikan di Labuan Batu Selatan. Terima kasih Bu. Nah, kalau tadi Bapak Ibu banyak mendengar audio, sekarang sama saya audio visual, karena waktu pun sudah sore, tentunya malas untuk mendengar kata-kata. Katanya kalau kita mendengar itu sedikit sekali masuk ke dalam pikiran kita. Tapi saya akan ajak Ibu untuk menonton video-video aksi nyata saya sesuai dengan deskripsi tema saya di depan. Jadi saya akan menampilkan aksi-aksi nyata saya, tidak semua, beberapa, dan tidak semuanya saya tampilkan, hanya sebagian Bapak Ibu. Artinya ketika saya melakukan program diklat calon guru penggerak, itu pertama sekali setelah LK orientasi, LK 1 itu adalah pembentukan komunitas praktisi. Komunitas praktisi saya bentuk di sekolah, namanya komunitas praktisi guru sehat. Kenapa Bapak Ibu saya buat komunitas praktisi guru sehat? Karena yang pertama, guru itu kurang gerak. Yang kedua, guru itu malas bergerak. Nah, jadi supaya sehat guru-gurunya, saya buat komunitas praktisi guru sehat. Walaupun saya ini bukan guru olahraga, tapi zaman sekarang ini karena katanya pembelajaran itu seperti jaring laba-laba. Background saya ini guru pendidikan agama Islam, ya. Tapi kita bisa mengkaitkannya ke berbagai bidang ilmu pengetahuan. Itu yang namanya jaring tema seperti zaman kurikulum yang lalu. Nah, inilah dia kegiatan aksi nyata program CGP Angkatan 5 UPTD SDN 11 Tambungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kepada Ibu Tridanopa, Bapak Ibu sekalian yang hadir, termasuk Bapak Korwil, sekolah kami itu adalah saya pertama guru penggerak Angkatan 5 dari Labuan Batu Selatan. Sekarang sekolah kami itu sudah calon 2, Angkatan 7 ada lulus 1 namanya Pak Musa, kemudian lulus lagi PP 1 Pak Iswan, dan ini sudah saya motivasi akan 3 mengikuti program guru penggerak Angkatan 9 dan 10. Waktu itu ada Angkatan 8, tapi Angkatan 8-nya tidak lulus, jadi saya bilang walaupun nggak lulus ikut lagi di Angkatan 9, seperti itu. Nah, inilah dia program saya Bapak Ibu, kita sama-sama menonton. Nah, ini pertama sekali ketika saya mau melakukan kegiatan aksi nyata, saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Tadi Bapak Kepala Sekolah saya itu sudah kembali, sangat sayang karena dia juga merupakan salah satu yang mendukung saya, karena tanpa dukungannya program saya nggak akan berhasil, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah, ini koordinasi rapat sosialisasi pembentukan komunitas praktisi. Kemudian jadwal kegiatan dibentuk hari apa dibuat, jam berapa. Kalau saya itu
Bapak Ibu, aksi nyata saya ini bukan di Karang ya Bu. Kenapa saya tampilkan ini? Bukan di Karang, tapi memang saya lakukan. Ini program guru sehatnya, senam jumpa, saya yang melatih. Ini juga ada lagi senam, ini langsung Bapak Kepala Sekolah yang memandu dan mendesainnya. Nah ini rapat pengelolaan tentang sumber daya sekolah dan juga program-program yang berdampak positif pada murid. Ini kami mengundang orang tua, guru dan juga murid. Ini salah satu pemberdayaan lingkungan yang terbengkalai.
Ini adalah teknik coaching supervisi yang saya lakukan. Karena durasinya agak tidak kuat filenya, maka saya hanya buat gambar. Jadi sebenarnya ini saya lakukan kepada teman saya, Bapak Wagino, guru kelas 4. Ini adalah pra-observasi. Kemudian ini adalah observ di kelas 4B. Nah, ini pasca observasi. Jadi saya melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching yang saya pelajari dari Diklat Calon Guru Penggerak. Nah, ini latar belakang dan tujuan untuk program yang berdampak positif pada murid. Karena saya adalah guru pendidikan agama Islam, maka saya buat program kebanyakan mayoritas yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi keterampilan yang berhubungan dengan pembinaan akhlak ataupun ilmu pendidikan agama Islam yang nanti bisa diterapkan anak-anak dalam kehidupannya nanti di masyarakat. Ini pertama sekali adalah meminta suara dari para murid-murid, kira-kira program-program apa yang mereka senangi. Artinya saya memberikan ruang voice kepada mereka, ruang suara untuk menentukan sebuah program di dalam sekolah kami. Jadi saya tidak diktator begini, tidak seperti itu. Dan sekaligus saya menunjukkan untuk tema kelas, Bapak Ibu, inilah kondisi kelas 5 yang menjadi contoh sebelum didesain menjadi sebuah tema kelas. Saya buat tema kelas sekaligus Bapak Ibu bisa lihat kelasnya masih belum tertata dengan rapi. Nah, ini adalah program kerja mereka. Mereka melakukan ini ownership kepemilikan program. Mereka yang memiliki. Kelasnya dimulai dari menutup mejanya dengan kertas manila yang hilang. Nah, ini adalah hasil. Bapak Ibu, ini adalah hasil. Saya sudah membuat sebuah tema kelas walaupun belum maksimal pada saat itu. Perlu juga penambahan, artinya saya membuat miniatur karena temanya tema alam. Saya membuat miniatur alam yang terwakili ada bintang, bulan, matahari, pohon-pohon, dan ada hewan di samping kanan kiri dan sebagainya. Nah, ini adalah latihan sholat jenazah untuk anak kelas anak SD. Sebenarnya untuk 1, 2, 3 sampai 4 itu program saya adalah sholat fardu. Walaupun itu ada di materi pembelajaran. Untuk sholat jenazah ini tidak ada di materi saya. Jadi ini adalah sifatnya eskul, ekstrakurikuler. Ini karena programnya juga baru, Bapak Ibu, sekitar 1,5 bulan sesuai dengan modul. Usolli ala hadzal mayyit arba'atan bi'adil ba'dal kifayati imaman lillahi ta'ala. Usolli ala hadzal mayyit arba'atan bi'adil ba'dal kifayati imaman lillahi ta'ala. Satu imam, satu makmum yang saya tampilkan. Ala hadzal mayyit arba'atan bi'adil ba'dal kifayati imaman lillahi ta'ala. Macet ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini program membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ada 110 ayat, tapi saya hanya membiasakan di hari Jumat membaca ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Saya sampaikan bahwa jika kamu membaca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama anak-anak Ibu, karena murid saya SD, maka fadilahnya adalah terbebas atau terhindar dari fitnah dajjal. Nah, ini dia. Nah, harapan saya Bapak Ibu, semoga program yang telah
mulai dilaksanakan atau saya laksanakan berjalan dengan baik dan lancar, dan semua yang menjadi tujuan setiap program dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan dan meridhoi semuanya dan usaha baik saya sebagai guru penggerak dan umumnya yang baik warga sekolah. Salam semangat dan bahagia. Ada juga Bapak Ibu, saya berharap dukungan dari seluruh sivitas akademi sekolah. Kalau Bapak Kepala Sekolah sudah jelas, khususnya dari Bapak Korwil, Koordinator Wilayah Sungai Kanan dan seluruh jajarannya tentunya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarlah dari zona nyamanmu untuk melakukan perubahan, walau sekecil apapun. Lakukan di dalam kelasmu. Guru bergerak Indonesia maju. Saya ada sedikit yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Ada sebuah kata-kata bijak dari Mahatma Gandhi. Dia berkata begini, ketika kamu melangkah, boleh jadi kamu berhasil, tapi boleh jadi juga kamu gagal. Tapi ketika kamu tidak melangkah tetap di tempat, sudah pasti kamu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang berhadir untuk memberikan tanggapan. Oke, silakan Ibu Ketua IGI. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya. Sangat luar biasa ya untuk SD 11 Sabungan. Saya kebetulannya CGP angkatan Bapak Ali Musa adalah CGP saya. Saya pernah berkunjung ke sekolah Bapak, Ibu, seperti itu. Sudah banyak komunitas praktisinya yang Ibu lakukan seperti itu. Saya melihat dari kesehatan dan dari kebersihannya seperti itu. Alangkahnya kita di sini, IGI adalah mitra di sini, diundang adalah mitra. Bapak Khailid juga mitra di sini, K3S ya Pak. Di sini kita juga mengharapkan ibu itu ibu dan CGP para hebat ya, dan Bapak PP berbagi kepada komunitas kami. Komunitas kita semua adalah IGI Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau Bapak K3S ya. Komunitas kita bersama, kita saling mengayomi, saling berbagi, saling menebarkan kebaikan. Jadi kalau misalnya ibu berkenan ingin berbagi praktik baik bersama kami menerima lapang dada. Maksudnya kami sangat senang seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Pak, oke, yang bersambut kepada Pak Khailid. Izin Pak ya. Terima kasih. Silakan Pak Heli. Baik, terima kasih. Tadi paparan yang Bapak Ibu sampaikan, tadi tema besarnya, saya kalau saya nggak silap, pembentukan praktisi komunitas praktisi sekolah sehat, guru sehat. Ya, terima kasih. Memang terlihat tadi dari gambar-gambarnya, guru SD 11